Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Vincentius Jacidrasyanto atau dipanggil Indra dengan NIM 211222456. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih makna penerjemahan dan apa sih yang dipelajari dalam penerjemahan. Oke, dengan garis simpulnya adalah penerjemahan atau mata pelajaran penerjemahan. Oke, kita lanjut ke materi yang sudah saya pelajari dan akan saya bagikan pada hari ini. Ya, secara simpelnya teman-teman, secara simpelnya adalah penerjemahan adalah proses mengalihkan bahasa ke bahasa lainnya, atau bisa dikatakan memproseskan makna dari teks satu ke teks lainnya, atau dari bahasa satu dalam teks tersebut ke bahasa lainnya, sehingga ini bisa digarisbawahi bahwa penerjemahan adalah mengartikan sesuatu, mengartikan sebuah konteks, mengartikan sebuah materi, atau mengartikan sebuah teks, sehingga penerjemahan itu bisa disimpulkan seperti itu, digarisbawahinya seperti itu. Dan penerjemahan sendiri itu adalah mempertahankan perannya atau aktivitasnya atau sebagai orangnya yang menerjemahkan atau yang mengartikan sebuah sesuatu teks ke dalam teks lainnya, sehingga penerjemahan bisa digarisbawahi seperti itu. Atau biasanya dari bahasa sumber yang memang asli atau bahasa yang memang dari sumber A yang akan diterjemahkan atau diartikan atau yang dimengertikan untuk lebih mudah lagi atau lebih paham lagi ke dalam bahasa yang sudah dipahami, atau mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti itu dalam penerjemahan atau mengartikan sesuatu. Oke, kita lanjut ke dalam ke materi selanjutnya, yaitu adalah jenis-jenis penerjemahan yang sudah saya pelajari. Ya, ada beberapa jenis yang memang sudah saya pelajari, tapi saya akan membagi 3 poin penting. 3 poin penting ini adalah, yang pertama, penerjemahan secara harfiah atau bisa dikatakan literal translation atau ibaratnya literal dalam sebuah mengertikan translate atau sebuah penerjemahan. Nah, biasanya ini adalah literal itu adalah mengalihkan bahasa atau mengalihkan tata bahasa sebuah kata. Nah, ini penting teman-teman. Mengapa penting? Karena dari sumber ke dalamnya, memang sumber aslinya ke dalam teks yang memang sebagai sasarannya atau targetnya atau objeknya. Nah, seperti itu di dalam penerjemahan. Jadi, kita mengartikan dalam sumber A menuju ke bahasa tatanan sumber tatanan B. Nah, seperti itu dalam penerjemahan harfiah. Lalu kedua adalah penerjemahan bebas. Apa sih penerjemahan bebas? Nah, penerjemahan bebas itu bisa dikatakan seperti ini. Penerjemahan bebas itu diberikan kebebasan atau biasanya untuk menyusun sebuah tatanan kalimat atau sebuah makna teks itu dibebaskan. Tidak ada seperti sumber aslinya atau gimana yang tadi seperti harfiah, tetapi ini biasanya lebih alami atau memang bisa disimpulkan itu kayak ada bahasa sasaran yang memang sudah alami atau tanpa terikat sesuatu. Nah, seperti itu di dalam bebas. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, penerjemahan semantik. Apa sih penerjemahan semantika? Oke, kita lanjut ke penerjemahan semantik. Penerjemahan semantik ini saya garis bawah adalah mengutamakan sebuah makna atau yang memang terkandung dalam sebuah teks atau sumber tersebut. Nah, ada maknanya di dalam sumber itu. Bisa dikatakan adalah dengan tetap mempertahankan, biasanya kan dalam sebuah teks itu ada mempertahankan istilahnya kayak mempertahankan ketentuan daripada makna dalam sebuah teks tersebut, tetapi ada makna kontekstual yang ingin dibagikan atau yang ingin diterjemahkan. Nah, seperti itu ada 3, yaitu ada harfiah, bebas, dan semantik. Nah, di dalam penerjemahan itu semua terkandung atau memang sudah menyakup beberapa makna di dalam penerjemahan. Nah, yang sudah saya pelajari juga, tekniknya itu kan beda-beda setiap orang. Kalau saya sudah mempelajari itu adalah biasanya di dalam sumber itu ada memang khusus dari sumber itu, memang penerjemahan nggak boleh diganti gugat atau memang sudah sesuai literal itu. Tetapi ada memang penerjemahan itu dari beberapa cara. Ada penerjemahan harfiah yang tadi sudah dijelaskan, lalu ada transposisi atau bisa dikatakan ada mengubah ketentuan kata atau kategori kata dalam sumber atau teks sumber. Misalnya dari kata A ke dalam kata B. Nah, seperti itu dalam transposisi atau mentransisi dalam artinya. Atau memang supaya agar gramatikanya tetap lebih mendalam. Nah, seperti itu. Lalu ada modulasi. Apa sih modulasi, Kak? Nah, modulasi adalah mengubah perspektif dari sudut pandang ke dalam terjemahan yang lainnya, atau terjemahan yang mengubah memang intinya, makna intinya apa sih yang akan disimpulkan, apa sih intinya atau poinnya yang akan disimpulkan. Atau yang memang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengartikan sebuah poin atau garis utamanya. Seperti itu di dalam penerjemahan tekniknya.
Lalu biasanya penerjemahan ini teman-teman biasanya tidak penerjemahan itu mengikuti sesuai budayanya. Apa yang maksudnya menerjemahkan sebuah ikuti budayanya? Jadi dalam sebuah teks, sebagai saya sebagai penerjemah atau yang sebagai mengartikan sebuah teks itu tidak bisa sembarangan. Artinya saya akan mengikuti zaman atau mengikuti istilahnya kayak grammarnya itu kayak sesuai dengan budaya tersebut. Semisal yang kita tahu bahwa teks dalam teks Cinderella atau mungkin yang kita tahu Romeo and Juliet itu dalam gaya bahasanya memang sesuai itu. Nah, itu kalau kita menerjemahkan tidak boleh sembarangan karena memang gaya bahasa dari Romeo and Juliet seperti itu. Mungkin hanya sebuah kata-katanya hanya diganti kata-kata sederhana tapi memang dapat diartikan. Tapi memang kita nggak bisa mengubah gaya bahasanya. Atau mungkin kita tidak bisa mengubah gaya aslinya atau memang gaya aslinya tapi kita bisa mengubah sedikit-sedikit. Nah, seperti itu karena itu ditentukan oleh sastra yang memang sudah terbiasa tulisan zaman dahulu memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengubah gaya bahasanya, kita nggak bisa mengubah makna dalam itunya, tapi kita bisa mengubah beberapa titik kata dari mungkin istilahnya kita mengartikan sesuai dengan prosedur, tetapi tidak bisa mengubah gaya makna. Sehingga dalam penerjemahan tidak hanya mempelajari tentang kita bagaimana memindahkan kata, tapi kita juga mempelajari kebiasaannya, budaya dari negara tersebut, budaya dari daerah tersebut. Sehingga ada potensi bahwa penerjemahan itu tidak bisa sembarangan, tetapi kita tetap menghormati ya, memang gaya bahasanya seperti itu. Atau mungkin beberapa kata memang tidak bisa diartikan, seperti kalau di dalam bahasa Inggris ada namanya raining and cats and dogs. Itu artinya adalah hujan deras. Itu ada sejarahnya, yaitu adalah zaman dahulu memang banyak sekali anjing dan kucing yang memang pada saat itu masih zaman pembangunan. Nah, pada saat itu memang anjing dan kucing ketika ada hujan deras dia akan bersembunyi di tempat pembangunan. Nah, makanya dikatakan raining cats and dogs. Tetapi kalau diartikan memang nggak cocok kan, istilahnya kayak nggak cocok dalam bahasa Indonesia. Hujan anjing dan kucing itu pasti aneh. Tetapi dalam sejarah atau memang dalam sebuah kata itu ada sejarahnya. Raining cats and dogs itu ada sejarahnya. Jadi kalau diartikan di bahasa Indonesia memang cocok. Tapi kalau garis bawahnya adalah hujan deras. Nah, seperti itu di dalam penerjemahan. Jadi penerjemahan bagi saya mengasihkan karena kita menerjemahkan sesuatu dengan cara kita mengikuti struktur kata, dengan cara kita mengikuti struktur budayanya, dengan cara kita mengikuti potensi-potensi yang memang sudah ada seperti sastranya, gaya bahasanya, kebudayaannya, lalu ada beberapa kalimat yang memang nggak bisa diubah. Nah, seperti itu di dalam penerjemahan. Jadi apa yang sudah saya pelajari memang sangat dalam dan penerjemahan menyenangkan seperti itu. Terima kasih.